Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang disingkatnya juga sebagai UU DSRI pada tahun 1950 yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. UU DSRI merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan, yang dimana kekuasaannya itu dipegang oleh pemerintahan pusat. Hubungan daerah ini didasarkan pada asas desentralisasi. Pada saat mulai berlakunya UU DSRI, dibentuk juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan dari anggota DPR RIS. Yang kemudian, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun, praktik sistem pemerintahan parlementer pada masa UUDS 1950 tidak membawa kemakmuran. Hal ini terlihat dari terjadinya beberapa pergantian kabinet dari tahun 1950 sampai 1959. Kabinet yang pertama ada Kabinet Natsir, kedua ada Kabinet Sukirman, ketiga ada Kabinet Wilopo, keempat ada Kabinet Ali Sastro Aminjojo I, kelima ada Kabinet Bahrudin Harapah. Kabinet Bahrudin Harapah adalah kabinet pertama yang menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 28 partai dan dilaksanakan pada 29 September 1955 sampai 15 Desember. Dan yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Aminjojo II dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Hal yang menyebabkan kondisi kekacauan pada periode ini adalah gagalnya Badan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru. Kondisi kekacauan ini yang sangat membahayakan negara mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi pertama pembubaran konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga ada pembentukan MPR dan DPS sementara. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan meletus pada tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Munculnya gerakan DITII tersebut bermula dari Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. Selanjutnya Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Aceh, Daud Bereh merupakan seorang ulama yang cukup berpengaruh di Aceh. Selama masa perjuangan kemerdekaan, ia menjadi gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Tidak hanya itu, ia juga menjadi gubernur Aceh pertama. DITII di Aceh disebabkan karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan status daerah istimewa dari Aceh dan menjadikan sebagian bagian dari Sumatera Utara. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan dijatuhi hukuman mati. Dari pemberontakan PRRI yang terjadi di Sulawesi. Ini tuh disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai anggaran. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Nah, dari situ dibentuklah beberapa gerakan dewan yang terdiri dari 1. Dewan Benteng di Sumatera Tengah,
yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Tanggal 10 Februari 1958. Pada saat itu, Ketua Dewan Banteng atau Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum kepada Kabinet Juanda untuk mengundurkan diri dalam waktu 5 hari. Pemerintah pun menindaklanjuti dengan cara menurunkan Ahmad Hussein atau Ketua Dewan Banteng dengan secara tidak hormat dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Operasi ini dipimpin oleh Kesat Abdul Haris Nasution untuk membekukan komando militer yang ada di Sumatera Utara dan melakukan operasi gabungan yang disebut Operasi 17 Agustus. Selang 3 hari, yaitu pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI memproklamasikan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Lalu pemerintahan pusat ini menindaklanjuti pemberontakan PRRI dengan cara melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi pemberontakan PRRI.